Kali ini kita akan membahas terkait modeling historical data. Tujuan dari pembahasan topik ini yaitu mengidentifikasi kebutuhan untuk pelacakan data, di mana pelacakan data tersebut melibatkan perubahan waktu. Kemudian membangun IRD model atau model IRD, di mana model IRD tersebut itu menggabungkan elemen yaitu data over time. Lalu mengidentifikasi UID unique identifier dari sebuah entitas, di mana entitas tersebut menyimpan historical data, ya. Jadi mengidentifikasi UID yang tepat untuk sebuah entitas yang di mana entitas tersebut menyimpan historical data. Nah, kita ambil contoh sederhana. Semisal akan disimpan data yaitu tinggi badan ketika umurnya 5 tahun, ketika umurnya 7 tahun, ketika umur anak tersebut 10 tahun, sampai seterusnya, ya, dalam masa perkembangannya. Nah, disinilah terlihat bahwa terjadi keeping track of historical data, yaitu pelacakan data gitu ya, pelacakan data, di mana pelacakan data itu terjadi berarti dengan kita melihat histori dari data tersebut. Nah, beberapa bisnis, beberapa keperluan penyimpanan data itu butuh menyimpan sebuah historical data, ya. Mungkin contoh lainnya seperti ingin menyimpan histori tentang salary atau gaji dari sebuah perusahaan, ya, pegawai-pegawai yang ada di sebuah perusahaan. Jadi misalkan gaji ketika awal dia masuk hingga 2 tahun gitu ya, itu berapa. Kemudian mungkin 2 tahun selanjutnya mengalami peningkatan ya di tanggal tertentu, di waktu tertentu, itu ada peningkatan gaji mungkin ya. Nah, kemudian di 2 tahun sebelumnya, jadi mungkin sebuah perusahaan akan membutuhkan menyimpan data historical data seperti itu gitu ya untuk kebutuhan bisnisnya gitu ya. Atau mungkin contoh-contoh lainnya juga, mungkin sebuah perusahaan manufaktur atau production gitu ya, yang membutuhkan untuk menyimpan data ketika produk A ini diproduksi di tahun 2000 itu harganya berapa, dengan jumlah permintaan berapa, kemudian mungkin di tahun 2005 itu dengan harga sekian, jumlah permintaan sekian. Nah, di mana nantinya mungkin data-data historical data yang seperti ini yang disimpan itu dibutuhkan untuk dalam bisnis peramalan ya, prediksi barang, entah itu prediksi harga di beberapa tahun ke depannya. Mungkin ada seperti itu ya beberapa perusahaannya yang butuh penyimpanan data berupa historical data seperti itu. Jadi sebenarnya itu tergantung ketika kita menginterview klien kita kebutuhannya. Dia butuh nggak menyimpan historical data seperti itu? Kalau memang dia butuh, ya berarti kita harus merancang database-nya itu, termasuk di dalamnya itu untuk penyimpanan data historical data seperti itu. Ada entitas atau tabel yang menyimpan history salary gitu ya, atau history harga misalkan seperti itu ya.
Nah, ini ya model data overtime ya, model data yang berjalan seiringnya waktu gitu ya maksudnya. Nah, eee, kapan model data overtime ini dibutuhkan gitu ya. Nah, kapan itu dibutuhkan? Ya kita harus eee, bertanya kepada klien kita ya, apakah dia membutuhkan ya model data overtime yang seperti ini gitu kan. Nah, kalau dia butuh gitu ya, butuh untuk eee, pemodelan data overtime atau menyimpan historical data, maka atribut apa, nilai atribut apa yang eee, butuh mereka simpan gitu ya. Nah, apakah klien itu membutuhkan nantinya akan membutuhkan laporan eee, data sebelumnya ya, data-data yang sudah lama. Mereka butuh nggak laporan ya data-data yang sudah lama gitu. Kalau mereka butuh berarti kita sebagai desainer dari database kita butuh kita harus mengakomodasikan, membuatkan eee, rancangan database yang di mana rancangan database tersebut menyimpan data-data yang sebelumnya gitu ya, seiring jalannya waktu gitu. Nah, apakah klien kita itu, eee, perlu untuk menyimpan gitu ya, menyimpan data, eee, versi yang lama gitu ya. Jika mereka butuh menyimpan data yang versi lama, butuh data yang lama juga harus disimpan gitu. Nah, selama apakah gitu, siapa tahu hanya 10 tahun ke belakang gitu kan. Maka kalau mereka butuh waktu, butuh data 10 tahun ke belakang dimulai dari tahun yang sekarang gitu, berarti kan, tahun-tahun mungkin yang 15 tahun sebelumnya itu mungkin dihapus, kita hanya mengambil yang 10 tahunnya saja untuk penyimpanan data. Maka mungkin kita bisa mengeset, eee, database kita gitu ya, nanti di programnya jika, eee, data ini adalah 11 tahun gitu ya, rentang waktunya gitu ya, bukan rentang waktu, jika data itu melebihi dari 10 tahun, mungkin itu sudah berumur 11 tahun, maka harus dihapus secara otomatis gitu kan. Jadi kita harus bertanya dulu kepada klien kita sebelum kita merancang gitu ya. Ketika kita menganalisa ya, itu kita harus bertanya kepada klien, seberapa butuhkah mereka, dalam untuk menyimpan data yang sebelum-sebelumnya, data yang, lama gitu kan. Apakah mereka butuh gitu ya, jika butuh maka kita harus, mendesain di dalam database kita itu, di dalam desain database itu kita juga harus, membuat sebuah entitas historinya. Oke, nah ini, contoh dari, data overtime gitu ya, data yang berjalan seiringnya dengan waktu gitu ya. Nah ini tadi sudah, eee, saya sampaikan gitu ya contohnya, nah seperti salary dari employees gitu ya, gaji dari pegawai gitu di sebuah perusahaan atau organisasi, di mana data dari, gaji pegawai itu dari tahun ke tahunnya itu disimpan ya, keep data gitu. Mmm. Nah, jadi di sini, ketika, kita mendesain itu, entity employee. Nah, entity employee itu yang hanya disimpan itu kan hanya ID employee-nya gitu ya, first name, last name, kemudian jumlah gajinya per minggu ya atau per bulannya gitu, kemudian, tanggal tanggal mulai dari gajinya ya. Nah, kalau seperti ini yang disimpan, maka berarti kan, kalau kita lihat ya, kita analisa hanya jumlah gaji terbarunya saja, gaji saatnya ini saja yang ditampung gitu ya. Karena kan satu atribut itu hanya menyimpan satu nilai ya. Berarti ini bisa kita prediksikan bahwa,
jumlah gaji yang disimpan itu hanya jumlah gajinya saat ini saja. Lalu gimana dengan gaji-gaji yang 2 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya gitu. Ternyata, entity employee ini saja tidak bisa mengakomodasi penyimpanan data yang seperti itu gitu ya. Nah ini ya kebutuhan tambahan, saat ini yaitu menspesifikasikan ya, bahwa ternyata perusahaan itu butuh untuk menyimpan historical record ya, historical record gitu, historical data ya, tentang, bagaimana gitu ya, tentang kapan, salary gaji dari pegawainya itu berubah ya, berubah selama, pegawai itu menjadi pegawai di perusahaan itu ya. Nah ini tadi ya, ada entitas employee tadi yang di sini. Nah, dia menyimpan, entitas employee ini menyimpan hanya ID, first name, last name, ya, weekly salary amount, salary, start date. Yang tadi kita prediksikan bahwa, kalau seperti ini berarti hanya, jumlah gaji saat ini saja yang disimpan. Lalu bagaimana dengan yang sebelum-sebelumnya? Nah, maka di sini, untuk memodelkan perubahan dari gaji itu ya, perubahan dari gaji overtime seiring jalannya waktu, itu maka kita perlu menambahkan entitas satu lagi, yaitu entitas salary history, ya, history dari gajinya. Nah, maka di entitas employee itu kita bisa hanya menyimpan ID dan first name, last name-nya saja. Nah, di salary history-nya yang kita simpan adalah tanggal dimulai gajinya, tanggal berakhir gajinya, dan jumlah gajinya. Jadi misalkan gajinya dimulai tanggal 1 Januari tahun 2000 dan berakhir 1 Januari tahun 2002 misal. Dengan jumlah gajinya itu setiap minggunya adalah 200.000 misalkan. Kemudian, dimulai lagi dari tahun, 1 Januari tahun tadi terakhirnya tahun tadi 1 Januari 2000 sampai 31 Desember 2002 misalnya, berarti dimulai lagi 1 Januari 2003 hingga 31 Desember 2005 misal. Atau kalau salary N-nya ini nggak diisi, nggak apa-apa, sifatnya opsional. Kalau nggak diisi berarti itu jumlah salary yang terhitung sampai dengan tanggal saat ini gitu ya. Nah, jadi nanti di salary history ini yang kita simpan adalah ini ID employee-nya ya. Jadi menunjukkan oh itu jumlah gaji untuk employee dengan ID sekian gitu. Contoh selanjutnya adalah model rental overtime ya. Jadi pemodelan untuk rental entah itu rental mobil, rental motor gitu ya, atau rental yang lainnya. Nah, di contoh ini yang diambil yaitu model rental perhiasan di sebuah toko perhiasan ya, yang dirental itu bisa berupa kalung ya, gelang dan sebagainya. Di mana di sini di ininya ya, di rule-nya di sini itu perentalan perhiasannya itu direntalkan kepada bintang film ya, movie star untuk sebuah acara gitu ya, acara yang spesial gitu, keadaan yang spesial, kondisi yang spesial seperti mungkin award ceremony atau movie premiere gitu. Nah, di sini toko perhiasan itu ya yang merentalkan itu mereka ingin untuk melacak ya, untuk melacak histori dari
rentalan mereka ya, jadi dari rentalan histori dari, barang yang mereka rentalkan, perhiasan yang mereka rentalkan. Maka, si desainer dari database butuh untuk membuatkan, histori tersebut ya, entitas histori tersebut di, pemodelan IR-nya. Nah, eee anggaplah sekarang belum ada historinya ya. Jadi hanya ada di sini entitas dari Movistar dan, toko perhiasannya ya, jewelry piece-nya, barang jewelry-nya, barang perhiasannya. Nah, Movistar itu dia, eee, menyimpan data ya, atributnya adalah ID Movistar, first name dan last name. Nah, kemudian jewelry piece-nya itu ya, barang perhiasannya itu yang disimpan atributnya yaitu, kode, deskripsi barangnya, kemudian, eee, rental rate-nya gitu ya, kemudian, ininya, jaminannya gitu ya, nilai jaminannya, harga dan nilai ada harga dan nilai jaminannya juga. Nah, di sini berarti hubungannya relasinya adalah Movistar, merental, menyewa jewelry piece gitu ya. Jewelry piece-nya ini dirental atau disewa oleh, Movistar. Nah, kalau kita lihat hubungan antara jewelry piece dan Movistar ini ternyata ya, eee, satu Movistar itu bisa menyimpan bisa menyewa banyak, perhiasan ya, entah itu yang disewanya itu dalam waktu yang bersamaan ya, entah itu yang disewanya adalah kalung, gelang, cincin gitu ya. Berarti satu Movistar bisa, menyewa lebih dari satu atau banyak perhiasan. Nah, dan satu perhiasan itu misalnya seperti jenisnya kalung gitu ya, itu bisa dirental oleh, banyak movie star ya, oleh banyak movie star. Mungkin, dalam satu waktu, dalam rentang satu waktu peminjaman, bisa saja mungkin ada 3 kalung gitu ya yang dirental oleh, eee, 3 movie star. Berarti ini satu movie star bisa, menyewa banyak perhiasan sekaligus dalam satu waktu. Dan satu perhiasan itu ya, satu jenis perhiasan, satu kategori perhiasan itu bisa rental, dipinjam oleh banyak movie star dalam waktu yang bersamaan. Maka relationship-nya ya di sini, kardinalitasnya kardinalitasnya adalah many to many. Nah, di pembahasan video kita yang sebelumnya bahwa many to many itu, pemecahan ya, pemecahan dari penyelesaian dari isu, many to many itu, relationship many to many itu adalah dengan dengan menambahkan, satu entitas baru ya, di mana kita sebut, penyelesaian ini sebagai, intersection entity. Maka di sini, ada 2 entitas, maka akan menjadi 3 entitas nantinya ya. Nah, entitas yang satunya lagi, disitulah kita buatkan entitas yang satunya lagi itu, adalah entitas rental history ya, rental rental history di mana entitas rental history ini dia menyimpan, tanggal dirental dan tanggal dikembalikan. Nah, sekarang, gimana kita menentukan ya, menentukan kalau ini kan, entitas Movistar ini kelihatan bahwa ID Movistar ini dia, sebagai primary key-nya ya, kemudian ada first name dan last name-nya yang disimpan atributnya, di mana nih sifatnya mandatory ya.
Kemudian mandatory artinya wajib diisi, tidak boleh nol. Kemudian entitas derivatives ini data yang disimpan ya atau atributnya adalah kode dari perhiasan berupa primary key-nya di sini, UID-nya ya. Kemudian ada data deskripsi dari perhiasan, rental rate-nya, harga rentalnya gitu ya. Dan nilai jaminannya, uang jaminan yang harus dibayarkan gitu ya jaminannya oleh Movistar-nya. Nah, lalu dengan rental history ya, entitas rental history ini data yang disimpan itu adalah tanggal rental dan tanggal dikembalikannya. Lalu gimana dengan UID-nya, unique identifier-nya? Apa yang menjadi UID-nya? Apa yang nantinya menjadi primary key-nya? Jadi kita perlu mengidentifikasinya ya. Nah, kita menentukan atau mengidentifikasikan UID-nya. Nah, kalau seandainya coba kita lihat dulu. Di sini semisal di rental history ini kita include-kan ya, kita masukkan ID Movistar dan kode perhiasan ya ke dalam atribut rental history, di mana di sini nanti ID Movistar ini dan kode perhiasan ini dia akan menjadi foreign key dan dia bisa juga menjadi primary key ya. Dia bisa menjadi primary key yaitu dengan cara mungkin menggabungkan nilai dari ID Movistar dan kode perhiasan. Nah, jika ID Movistar dan kode perhiasan ini hanya dua itu saja yang bertindak sebagai primary key atau foreign key, apakah itu cukup? Ya, ternyata itu nggak cukup. Karena dengan demikian berarti di sini Movistar itu hanya diizinkan merental satu perhiasan saja pada tanggal yang sama. Sedangkan tadi kan di rule-nya bahwa satu Movistar itu bisa merental lebih dari satu perhiasan di tanggal yang sama. Ya, kalau logikanya kita lihat ya, kita analisa di sini kalau ID Movistar dan kode perhiasan itu sebagai primary key misal ya, sedangkan tanggal rental dan tanggal dikembalikan ini bukanlah primary key ya, hanya atribut biasa yang bersifat mandatori. Maka di sini jika satu Movistar ya, anggaplah si A, dia meminjam kalung gitu ya di tanggal 17 gitu ya misal. Maka kalau si A meminjam perhiasan gelang misalnya di tanggal sekian gitu ya, maka di situ kan yang data yang akan disimpan adalah dua kali ID Movistar dan kode perhiasan ya, maka akan disimpan dua kali primary key atau foreign key ID dan kode perhiasan ini. Nah, berarti kan itu sudah termasuk duplikasi ya, duplikasi penggandaan. Nah, itu kan di dalam aturan normalisasi salah gitu ya. Oke, nah berarti salah kurang tepat kalau kita hanya melibatkan ID Movistar dan kode perhiasan di sebagai UID di rental history ini. Karena nantinya hanya akan mengizinkan Movistar meminjam satu perhiasan di tanggal yang sama. Tidak bisa banyak perhiasan di tanggal yang sama. Kalau dalam aturannya kan tadi satu Movistar bisa meminjam banyak perhiasan di tanggal yang sama. Sedangkan kalau Movistar itu meminjam banyak perhiasan di tanggal yang sama, maka akan terjadi
duplikasi ya, duplikasi data dari primary key-nya ya atau foreign key-nya yaitu ID dan kode perhiasan. Nah, maka dengan demikian kita coba untuk melibatkan atribut rental data, tanggal rental sebagai primary key-nya juga gitu ya. Maka dengan demikian satu ini ya, satu movie star ya, dia meminjam kalung ya, dia meminjam kalung di tanggal sekian. Berarti anggaplah ID movie star ini ID 1, kode perhiasannya adalah A gitu ya di tanggal 17. Ya, berarti itu kan primary key-nya. 3 ini ya, ID, rental date dan kode perhiasan. Kemudian di tanggal yang sama juga ID 1 ini ya, ID movie star yang sama juga di tanggal yang sama. Berarti ID 1 dia minjam gelang misal ya, dia minjam gelang di tanggal yang sama. Maka ada 2 kali row ya, ada 2 kali row data, ada dua data yang disimpan. Tapi 2 data itu sifatnya adalah unik, tidak sama ya, tidak sama. Nah, ID 1 kode barangnya misalkan nih kalung di tanggal 17 Mei misal. Kemudian ID 1 juga kode barangnya itu gelang di tanggal 17 itu juga. Nah, itu kan 2 data yang sifatnya berbeda ya. Nah, tidak sama gitu ya. Maka di sini yang disimpan itu yang sebagai UID itu lebih tepatnya adalah tanggal rental, kode perhiasan dan movie star gitu ya. Sebagai UID ya, UID unique identifier, entah itu sebagai primary key atau sebagai foreign key-nya. Kalau kita hanya menjadikan ID movie star dan tanggal rental sebagai primary key, sebagai UID-nya ya, unique identifier-nya juga tidak tepat ya, juga tidak tepat. Karena berarti movie star itu tidak diizinkan untuk merental banyak perhiasan di tanggal yang sama ya. ID movie star ID 1 di tanggal 17 ya merental kalung gitu ya. Nah, ini kan di sini UID-nya itu ID movie star ini dan tanggal rental. Kemudian ID 1 itu lagi di tanggal yang sama, misal merental gelang. Nah, kan terlihat bahwa ada 2 baris data yang sama ya, primary key atau foreign key-nya gitu ya. UID-nya lah, primary key-nya. Berarti kan itu terjadi duplikasi ya, itu menyalahi aturan normalisasi. Jadi yang tepatnya sebenarnya ya kesimpulannya yang tepat itu bahwa di dalam kalau kita melibatkan entitas histori ya, historical data itu tepatnya kita harus melibatkan tanggal sebagai primary key-nya ya, entah itu nanti akan dikombinasikan dengan atribut lainnya ya, tapi sih biasanya itu tanggal itu ya, jadi di entitas historical data itu harus ada atribut tanggal dan atribut tanggal itu harus kita libatkan dia sebagai primary key, entah itu dia berdiri sendiri tapi biasanya sih dikombinasikan ya, dikombinasikan seperti ini, dikombinasikan dengan kalau ini ID movie star dan kode perhiasan gitu ya, dikombinasikan dari primary key entitas yang berelasi dengan historical data ini gitu ya. Nah, jadi ingat ya bahwa entitas historical data itu kita harus melibatkan rental data ini, melibatkan tanggal ya, melibatkan tanggal di dalam
UID-nya, unique identifier-nya, entah itu kombinasi dengan entitas lain yang berelasi dengannya gitu ya, bisa saja seperti itu, atau mungkin kombinasi dengan atribut lainnya di dalam entitas history ini gitu. Oke, nah itu terkait modeling historical data. Dalam perancangan database juga ada istilah modeling change time, ya, kondisi perubahan waktu. Contohnya seperti ini. Anggaplah ada sebuah entitas purchase ya, atau pembelian, di mana entitas ini dia akan menyimpan data ya berupa ID, tanggal, ID pembelian, tanggal pembelian, quantity ya, quantity atau jumlah dari yang dibeli, kemudian harga barang yang dibeli. Nah, di sini ketika mungkin misalkan ya barang yang dibeli itu berupa jas hujan misalnya ya, atau jaket gitu, atau mungkin sepatu sneaker gitu ya. Nah, maka di sini sebenarnya seperti jas hujan itu kan dipengaruhi oleh tanggal atau temperatur ya. Mungkin si perusahaan butuh untuk menyimpan data berupa tanggal atau berupa temperatur sehingga dia bisa melihat di kisaran tanggal yang seperti apa atau suhu seperti apa penjualan dari jas hujannya atau dari jaketnya ya itu akan laku ya, itu akan terjual lebih banyak gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan berarti butuh untuk disimpan, data-data seperti ini butuh untuk disimpan. Nah, maka di dalam entitas purchase itu maka akan ditambahkan lagi atribut temperatur ya, temperatur tertinggi, temperatur rendah di tanggal sekian gitu ya. Jadi high temperatur, low temperatur ini dia berelasi sebenarnya berhubungan terkait dengan tanggal ya. Jadi tanggal 17 misal, tanggal 17 Mei itu temperaturnya berapa gitu ya. High temperatur, low temperaturnya berapa. Jadi si perusahaan itu ya mungkin dia bisa melihat jas hujan ini dia akan laku di temperatur sekian, di mana itu di kisaran tanggal sekian gitu. Nah, oleh karena itu dalam entitas purchase itu berarti tidak untuk tanggal ya, untuk tanggal itu dia tidak bisa kita simpan hanya di entitas purchase. Kita butuh untuk membuatkan satu entitas baru yang menampung dari tanggal itu. Jadi history dari tanggal itu akan disimpan. Nah, karena temperatur ini itu dia berelasi ya, dia bergantung kepada tanggal, maka high temperatur dan low temperatur itu juga kita keluarkan dari entitas purchase. Jadi kita bisa membuatkan sebuah entitas baru, anggaplah kita namakan sebagai entitas D, di mana entitas D itu nantinya akan disimpan data ya terkait tanggal,
kemudian high temperatur dan low temperaturnya pada tanggal tertentu ya, pada tanggal saat itu gitu. Nah, ini atribut yang akan disimpan. Maka di entitas purchase itu yang disimpan datanya hanyalah ID, quantity, dan unit price. Nah, mungkin di sini di D ini kita bisa libatkan di sini ya ID dari barangnya yang terjual gitu ya, yang dibeli di sini sebagai foreign key-nya ya, sebagai foreign key atau mungkin sebagai primary key juga bisa ya, dikombinasikan dengan tanggal. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dengan perubahan waktu ya, perubahan tanggal itu juga akan mempengaruhi penyimpanan data yang lainnya gitu ya, seperti ini. Nah, selain itu entitas D itu sebenarnya untuk atributnya itu bisa kita perluas ya, bisa kita perluas lagi sesuai dengan kebutuhan dari si perusahaan misalnya ya. Jadi tidak hanya tadi tanggal dan temperaturnya saja yang disimpan, mungkin bisa jadi ada indikator lainnya, ada atribut lainnya yang disimpan. Nah, contohnya seperti ini. Yang disimpan adalah atribut public holiday indicator. Jadi maksudnya itu melihat di tanggal itu tuh hari libur atau enggak gitu kan. Misalkan mungkin itu Natalan ya, atau itu mungkin tahun baru misal. Nah, di situ atau mungkin libur sekolah misalnya. Nah, atau mungkin di situ musimnya haji misal. Nah, dari situ kan bisa terlihat bahwa oh di tanggal sekian itu misal ya, oh di tanggal 31 Desember itu banyak laku ini karena orang butuh untuk membeli jaket ini untuk liburan ke luar negeri misalnya. Maka kan si perusahaan nantinya kan bisa menggunakan data ini untuk mengambil keputusan ya, untuk memprediksikan oh dia harus menaikkan jumlah omset produksinya gitu ya, untuk barang jas ini gitu, untuk barang jas hujan gitu, atau untuk jaket misalkan seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa memperluas ya atribut ini, atribut untuk di entitas D ini, sehingga informasinya akan menjadi lebih banyak yang akan diperoleh. Lalu contoh lainnya yaitu misalkan nih ada school fair gitu ya, ada school fair, sekolah fair gitu ya, di mana nanti akan ada beberapa booth ya, beberapa stand gitu ya di dalam acara itu. Nah, si manajer acara itu dia akan mendaftarkan gitu ya, mendaftarkan atau menempatkan volunteer untuk bekerja di shift yang berbeda-beda ya, pada booth yang berbeda ya. Nah, misalkan sebuah booth itu ditugaskan hanya satu volunteer saja pada saat itu. Nah, maka kemudian si manajer itu menskedulkan untuk mendapatkan jadwalnya ya. Jadi dia menskedulkan, menentukan schedule dari masing-masing volunteer itu sebelumnya, sehingga akan terlihat booth mana yang akan kosong gitu ya, booth mana yang tidak tercover oleh volunteer. Nah, di situ manajer itu dia membuat schedule untuk volunteernya ya di masing-masing booth itu, maka di situ berarti kan juga melibatkan waktu. Nah, kalau kita gambarkan ya bentuknya, berarti ada entitas booth-nya, kemudian ada entitas volunteer-nya gitu ya. Nah, di mana nanti akan ada satu entitas lagi, yaitu
shift assignment schedule. Nah, muncul entitas ini sebenarnya juga karena hubungan relasi dari antara booth dan volunteer ini. Jadi satu booth itu bisa dijaga gitu ya, bisa dijaga oleh banyak volunteer. Artinya booth itu hari ini mungkin hari ini dijaga oleh volunteer misalkan dari jam 7 sampai jam 12 siang itu dijaga oleh volunteer A. Kemudian nanti dari jam 12 sampai jam 6 sore itu dijaga oleh volunteer B. Jadi satu booth itu bisa dijaga oleh banyak volunteer. Nah, dan satu volunteer itu bisa menjaga lebih dari satu booth pada waktu itu. Misalkan dia di volunteer itu, volunteer A misalkan di jam 7 sampai jam 12 dia ada di booth 1. Kemudian nanti di jam 12 sampai jam 6 sore dia ada di booth 2. Maka itu kan relasinya berarti many to many ya. Satu booth bisa dipekerjakan banyak volunteer dan satu booth bisa dipekerjakan banyak volunteer dan satu volunteer bisa bekerja di banyak booth, many to many. Maka kita penyelesaiannya adalah membutuhkan membuat sebuah entitas baru, entitas ketiga atau kita sebut sebagai intersection entity. Nah, jadi sebenarnya ini asal mulanya juga dari situ. Kenapa kok tiba-tiba ini ada shift assignment schedule gitu ya. Nah, jadi asal mulanya sebenarnya itu dari situ, dari relasi many to many itu juga. Nah, jadi di sini ada entitas shift assignment schedule di mana di sini disimpan itu atributnya yaitu tanggal ya. Tanggalnya kemudian start time-nya ya, waktu mulainya, kemudian waktu berakhir dijaga oleh volunteer itu. Nah, tidak hanya 3 atribut ini saja, ada atribut lainnya juga di sini ya, yaitu ID booth dan number volunteer-nya juga ya. Sebagai foreign key juga bisa sebagai primary key ya jika dikombinasikan dengan key UID lainnya gitu ya, date atau start time. Oke, nah itu untuk melihat contoh dari modeling change time ya, di mana ini sebenarnya juga bagian dari historical data ya, modeling historical data. Jadi kan modeling historical data gitu ya, data history data ya yang disimpan gitu ya. Nah, di mana sebenarnya itu bisa melibatkan mungkin data yang disimpan itu berupa waktu gitu ya. Selain dari modeling change time ya, ada juga modeling change price ya, perubahan harga. Perubahan harga ini juga penting untuk dicatat ya. Mungkin ada beberapa perusahaan atau bisnis yang membutuhkan untuk men-tracking dari perubahan harga produk yang dihasilkannya, sehingga mereka bisa menggunakan data dari histori perubahan harga itu ya terhadap suatu produk itu untuk sebagai pengambilan keputusannya atau itu mungkin peramalannya, prediksinya gitu ya. Seperti apa produksi barang yang harus dilakukannya, mungkin entah itu jumlahnya ya atau harganya di beberapa tahun ke depannya, beberapa waktu ke depannya. Nah, hampir sama seperti modeling change time. Nah, dalam change price ini ya, ini sangat berpengaruh ya, perubahan harga itu sangat berpengaruh terutama untuk bisnis terkait dengan stok market gitu ya, stok pasar gitu ya, barang-barang atau industri
Bahan bakar ya, di mana bahan bakar kan memang, kita butuh dalam sehari-hari, entah itu untuk transportasi gitu ya, atau di rumah gitu kan. Lalu juga di bisnis construction seperti pembangunan jembatan atau gedung gitu ya, atau jalan gitu. Di mana kan, membangun jembatan atau bangunan yang besar-besar itu kan tidak serta-merta, dalam beberapa bulan selesai, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun. Nah, berarti kan kepala proyek itu, eee, juga butuh untuk melihat harga, histori dari harganya ya, dari waktu ke waktu itu seperti apa. Nah, model histori, price harga yang disimpan itu, seperti ini ya. Jadi, kita itu entitas produk itu, satu produk itu kan harganya bisa aja berubah-ubah ya. Mungkin di tahun, 2000 harganya sekian, mungkin di tahun 2005 itu harganya berubah. Maka dengan demikian berarti kita harus, membuatkan sebuah entitas dari historical, harga ini ya. Nah, jadi di sini kalau kita punya entitas produk itu yang penting kita simpan itu atributnya adalah ID produk dan nama produknya misalkan. Maka di entitas historical price-nya itu yang akan kita simpan itu adalah, eee, tanggal mulai, tanggal akhir, kemudian harganya. Jadi, selain itu atribut ID produknya. Jadi kelihatan ya, produk dengan ID sekian itu pada harganya itu dia ada harganya diberikan harga sekian ya, ditetapkan harga sekian untuk dari tanggal sekian hingga tanggal sekian. Kemudian ID produk yang sama itu lagi di tanggal sekian hingga tanggal sekian itu sekian harganya. Sehingga di sini, yang menjadi UID-nya kita bisa lihat yang menjadi unique identifier-nya ya, UID-nya itu adalah, start date ya dan, ID produknya gitu ya. Nah, eee, jadi, jika nanti end date-nya itu nggak diisi berarti harga sekian itu berlaku hingga tanggal, saat ini gitu ya. Nah, jadi kita, untuk produk harga jika sebuah perusahaan, sebuah organisasi atau bisnis itu mereka butuh untuk menyimpan harga, histori harganya gitu ya. Histori harganya itu maka, eee, model IR yang kita bikin itu jadinya seperti ini ya, ada entitas history price yang menampung dari, histori, harga itu dari waktu ke waktunya itu gitu ya, seperti apa. Kalau price-nya kita atribut price itu kita sisipkan di produk ini, maka kan yang akan disimpan itu sudah pasti adalah harga saat ini saja gitu ya. Ketika harga itu berubah, maka harga yang sebelumnya itu ya akan terhapus gitu. Nah, itu, bentuk dari modeling change price ya. Hampir sama seperti yang modeling change time. Nah, jadi penyimpanan-penyimpanan yang seperti itu ya, keep, on record yang seperti itu, kita bisa sebut itu dengan istilah, lodging atau lodging ya, bukan login ya, lodging, log gitu ya, atau journaling. Entah itu yang disimpan harga, waktu, pokoknya historinya ya, yang berkaitan dengan, histori. Itu kita bisa sebut dengan istilah journaling atau logging, ya, log. Oke. Nah, itu tadi pembahasan terkait dengan modeling historical data, di mana ada modeling change time ya, ada modeling change price ya, dalam kategori historical data itu.